Maka kalian di sini ini dibawa ke sini, yang sakit biar sehat, yang nakal biar baik, yang bodoh supaya ada pengetahuan, yang jarang sholat supaya dia sholat, tetapi sholat tidak terus asal kau mau aja, tidak, kau harus tahu ilmunya sholat. Outputnya agar kalian nanti di rumah menjadi anak yang baik, anak yang berguna. Minimal kau berguna untuk diri kau sendiri, ngatur dirimu sendiri, supaya kau bisa ngatur, bisa dijadikan contoh anak dan istri. Atau orang tua sudah meninggal, kira-kira melihat kalian sedang mengaji apa tidak? Ya. Kalau kau baik di dunia ini, orang tua yang sudah meninggal, kira-kira senang apa tidak orang tuamu? Bangga apa tidak? Bangga. Apalagi masih hidup. Bikin orang tua itu senang. Caranya, jadilah orang yang baik. Baik apa? Ya, wajarnya anak yang diinginkan orang tua, kepingin anaknya berilmu, betul apa tidak? Kepingin anaknya setelah berilmu, anaknya jadi ngerti, betul apa tidak? Faham agama, betul apa tidak? Kepingin anaknya jadi orang yang bisa memimpin dirinya sendiri, lalu setelah dia nikah bisa memimpin keluarganya, lalu diajak baik-baik sama orang, betul apa tidak? Lalu orang tuanya sudah tua itu, ada di kursi goyang, ada di kursi rentah, kursi orang tua itu duduk, apalagi kursi dingklik, rumahnya pagar, triplek yang sudah jebol, sambil ngerokok lintingan wong kampung gitu. Dulu anaknya teko nggawa mobil mewah, belas orang ngekek, cak salaman ya ora, ngono ya Allah ora kira. Ada orang tua saya lihat di depan rumahnya mewah, bagus, ada mobilnya, istrinya itu cantik, kalau keluar tuh matanya belalak-belalak kayak bidadari apa mata bintang timur gitu. Terus yang lanang teko katokan cekak, setelah assalamualaikum yang belum watuk mekelen lekaruan gue kandang pedus. Ditakut itu siapa? Itu bangka cara mati tanda ini. Ini seorang. Lalu siapa dia dulu bisa jadi begitu? Dari sebelum dia lahir sudah diinginkan, dia ingin punya anak yang baik. Begitu ada di dalam kandungan, satu kandungan dia selalu berdoa di tengah kegelapan malam. 4 bulan kemudian dia berpikir kerja keras untuk cari uang untuk nyelamati supaya anaknya selamat dalam 4 bulan di kandungan ibunya. Sampai 7 bulan dimanakipi, sampai 9 bulan diundang seluruh tetangganya untuk berdoa, baca sholat, potong rambutnya, lalu diberi namanya apa tadi? Selamat. Malah bikin gak selamat hati orang tua, dah tua rontok. Serapata iso ngomong untunin tak peot jadi ini si piot ora mati-mati. Undangnya si piot. Moga unturin anak seperti ini. Mungkin hanya sekejap merasakan nikmatnya madu dunia, tapi setelah itu dia akan tersiksa hidupnya sepanjang masa. Kamu ingin sembuh? Apakah kamu pernah membantah orang tua? Pernah? Membantah pernah? Membentak pernah? Membantah pernah? Membentak pernah? Pernah apa tidak? Jujur kok. Tidak terlalu keras, tapi menyakiti tidak kira-kira? Seperti kata apa? Bentuknya berdebat beda pendapat. Kau merasa kecewa sekarang sama orang tuamu? Enggak.
Kalau begitu kau sembuh nanti. Kamu sembuh, ya? Sembuh. Kamu pernah marah sama orang tua? Kalau kau tidak jujur, kau tidak sembuh. Jangan paling, jujur aja. Kalau ingin jujur, jujur aja. Kalau tidak ingin jujur, ya janganlah kau jujur. Sekalian tidak jujur biar nggak sembuh. Jarang. Kau sudah tidak mumet-mumet lagi? Enggak, bener. Kau berpikirnya hari ini apa? Bikin program Rencana ke depan. Aku harus jadi anak soleh. Ikuti saya. Hasbi namaku. Aku ingin jadi anak soleh untuk menjawab harapan orang tuaku dan harapan keluargaku, masyarakatku. Aku sembuh karena Allah. Aku setelah sembuh akan menjadi manusia yang berguna untuk diriku, keluargaku, orang tuaku. Bener, Bi? Insya Allah. Ini siapa namanya? Hendika. Andika. Apa artinya Andika? Kali kau kebanyakan melihat film Hendilo. Terus namanya Andika. Dulu. Film Cina. Andika. Masa jenis Andika? Aslinya namanya Andika Hidayatul Aziz. Hidayatul Aziz. Gue ngerti mana nih hidayah? Petunjuk. Aziz mulia. Petunjuk dari Tuhan yang maha menang. Maha menang. Kapan kau dapat petunjuk? Hari ini kau harus dapat petunjuk, nak. Apa satu? Tidak boleh merusak nama baik keluar. Tidak boleh menjelek-jelekkan nama orang. Tidak boleh membentak bila kau berkata sama orang. Tidak boleh kamu mengecewakan orang. Apakah kau pernah mengecewakan orang tua? Kapan? Ya, tidak nurut. Kau telah banyak mengecewakan orang tua. Tapi yang paling dominan dan menonjol adalah kau telah membuat orang tua kecewa yang paling tinggi. Apa itu? Kalian salah hubungan. Apa? Salah pergaulan. Kira-kira kamu berkumpul sama anak-anak yang kayak tidak terdidik, mungkin di perempatan jalan, di jembatan, di pinggir lampu merah. Dengan kamu kumpul-kumpul ngaji, ini kan orang tuamu melihat, disuruh pilih, kira-kira pilih punya anak yang kumpul mengkaji sebuah pengetahuan, apa seneng kumpul-kumpul di pinggir jalan? Tetap seneng kumpul-kumpul mengkaji soal pengetahuan. Itulah sebabnya kau sampai di sini termasuk petunjuk Tuhan. Kau terus berdoa, nak, mendoakan orang tua agar diberikan kasih sayang kepada Allah, agar diampuni dosanya kepada Allah. Kalau sudah meninggal, doakan terus, bacakan Fatihah. Kamu ahli sunnah wal jamaah, tahlili. Habis sholat bacai Fatihah. Setiap Fatihah akhirnya ditambah doa untuk kedua orang. Apa doanya tadi? Warhamhuma Rabbighfirli. Ayo. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, kasih sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani, sebagaimana telah merawatnya
kepadaku soghiro di waktu kecil. Paham ya? Apa tadi inti dari semua ini? Tidak boleh melawan orang tua, baik berbentuk kata-kata maupun perbuatan, sekecil apapun. Yang kedua, kamu tetap harus berdoa kepada orang tua. Apa? Mendoakan agar diampuni dosanya, agar tetap dikasih sayangi. Kalau kau merawat orang tua yang sudah tua, harus totalitas. Kalau terpaksa kau memang tidak bisa orang tua melihat dirimu, mungkin karena selama ini kita berbuat salah, mungkin selama ini tidak bisa menyenangkan kepada kedua orang tua, tetap lanjutkan. Meski kau tidak melihat orang tua, doanya terus sampaikan. Kalau kau punya rizki, berikan dia semampumu. Ada kan orang tua yang kadang-kadang kurang setuju dengan anaknya, lalu anaknya kemudian merasa menjaga, bukan sakit hati, tapi menjaga dirinya agar supaya orang tuanya tidak berpikir yang tidak tetapi kau terus berpikir agar orang tuamu terjaga nama baiknya, agar orang tuamu terus kau doakan agar diampuni dosa, supaya tetap dikasih sayangi sama Tuhan. Cukup jarak di mana kau berada. Mendingan jarang kau ketemu daripada kau dekat tetapi kau terus berkelahi sama orang tua. Contohnya yang di jauh, kau pergi jauh cari ilmu, ikhlas lillahi ta'ala, melepas kamu di satu pesantren atau di satu tempat kajian ilmu, seperti Anda dibawa ke sini dengan ikhlas. Ya, bagaimana tidak ikhlas? Karena ingin yang terbaik. Kalau yang sakit ya ingin sembuh. Orang tua menginginkan itu. Kalau kalian nakal dibawa ke sini tujuannya supaya tidak nakal. Kalau kalian kurang pengetahuan agama dibawa ke sini tujuannya kamu supaya tahu ilmu agama. Minimal kalau kau di rumah terpengaruh oleh lingkungan teman-temanmu, setiap hari jarang di rumah, pulang-pulang ke rumah marah-marah sama orang tua, malah orang tua pulang buka sorot almari tiba-tiba uang 500 hilang. Ada enggak begitu? Minta sepeda motor, dibeli sepeda motor, setelah dibeli baru pre-eri semuanya kayak sepeda motor yang second gitu, dimodifikasi, naik sepeda motor itu yang di depannya itu kayak terbang itu. Aduh, apa minta aku sukanya berkelahi. Orang tua tiba-tiba dipanggil polisi, kenapa? Ini anakmu jotos orang, totalan didenda 30 juta, bapak loro napas, dia ngedol dadah ya omai, urut sampai payu wis mati. Lalu apa? Kena jantung. Jangan kau bikin orang tuamu jantungan, paham gak sampean? Kalau kau ingin orang tuamu panjang, doakan terus, kasih sayang dia. Alhamdulillah, doakan. Mesti kau di sini doakan orang tua banyak rezeki. Baik kamu di sini nih ada pelimpahan rezeki dari Allah yang diberikan lewat orang tuamu. Kalau ini konsepnya dari Al-Quran, Allah yang menyampaikan seperti itu, berarti siapa yang perintah? Yang perintah siapa? Allah. Allah yang menciptakan kita. Kedua orang tua kita yang melahirkan maka kalian di sini ini dibawa ke sini, yang sakit biar sehat, yang nakal biar baik, yang bodoh supaya ada pengetahuan, yang jarang sholat supaya dia sholat, tetapi sholat tidak terus asal kau mau aja, tidak, kau harus tahu ilmunya sholat.
sholat. Outputnya agar kalian nanti di rumah menjadi anak yang baik, anak yang berguna. Minimal kau berguna untuk diri kau sendiri, ngatur dirimu sendiri, supaya kau ngatur bisa dijadikan contoh. Kelak nanti kamu sudah berkeluarga, bisa dicontoh anak dan istri. Apalagi itu, berapa umurnya? 38, hampir 40. Berarti kamu sudah pernah nikah? Kamu ingin jadi Joko tua? Ya, sampai keluar jenggot kayak Pak ini terus tua sampai putih ini kayak kawin. Kenapa? Kamu ganteng kan? Kenapa anda kawin-kawin? Gak laku karena kamu suka marah. Bener apa tidak? Kenapa kamu marah-marah? Jangan kau bilang tidak tahu. Karena gue kurang sabar. Kurang apa? Sabar. Saya kira sabar. Nanti kalau diambil keluargamu, kamu pulang, kamu tidak marah lagi, tidak kumat lagi, tidak pusing lagi. Awas kau. Bener tidak? Kau sudah sembuh kan? Nah. Awas. Gue nak iso ngono terus iso dadi Joko tuh. Menahan diri. Ilmu sabar itu ilmu paling berat. Apakah kau pernah bantah sama orang tua? Marah sama orang tua? Berkata-kata tidak baik sama orang tua? Pernah? Pernah mukul orang tua? Awas kau, bohong. Pernah apa tidak? Alhamdulillah. Selamat kau sembuh. Mat, selamat kau sembuh. Selamat pernah marah sama orang tua, sama ibu, Mat, sama orang tua. Coba ke sini, jalan sini. Nah, ini sayang. Namamu selamat. Pernah marah sama orang tua, sama ibu? Sudah ada. Marah sama bapak? Marah bagus apa tidak? Tidak bagus. Sebaiknya sabar apa marah? Sabar. Sekarang sudah tidak marah lagi. Selama sudah jadi orang yang baik. Insya Allah ya. Kamu yakin? Terus selama pernah bentak orang tua? Minta apa waktu itu? Minta uang dan dikasih. Untuk apa? Jajan. Tidak dikasih. Kamu tidak bantu orang tua. Bantu apa? Orang tua kerja apa? Tidak. Bantulah dia dengan doa. Apa? Bantunya dengan doa. Dia doa juga. Rabbi warhamhuma. Sing serongan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bagus. Artinya tidak? Rabbi ya Allah ya Tuhanku. Ighfir, memberilah ampun, ampunilah li dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasih sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah merawat kepadaku di waktu kecilku. Kamu dulu yang lain ini siapa? Tapi kira-kira bapakmu nyumbang enggak? Berkewajiban hormat sama bapak kan? Kenapa kamu marah sama bapak? Apa kamu bisa melahirkan bapakmu?
Tidak bisa. Kenapa kamu marah sama bapakmu kalau tidak dikasih uang? Apa kamu pernah membalas orang tuamu? Nah, sekarang kau bisa membalas dengan doa. Satu, yang kedua tidak boleh marah. Kamu ingin punya masa depan? Nah, itu kuncinya. Baik-baik sama orang. Nanti kalau orang tua kesini nengok kamu tidak marah. Kamu tidak merasa dibuang di sini. Tidak. Kamu merasa di sini kalau sakit biar sembuh. Kalau bodoh biar pinter. Biar kamu punya masa depan. Supaya hidupmu manfaat dan berguna untuk siapa? Diriku sendiri. Orang tua ada bangga. Untuk siapa? Supaya apa? Ngatur diriku sendiri supaya kau berguna untuk keluargamu. Bener? Ingin terus dijawab dulu. Ya? Udah? Gak punya cewek. Berarti sebentar lagi kamu mau nikah. Kalau udah nikah sebentar lagi punya anak. Lo ngatur diri sendiri aja gak bisa, mau kawin bagaimana ngatur anak istrinya? Susah kan? Nah makanya kamu di sini 10 tahun nanti. Berapa? Sampai aku mampu, sampai punya pengetahuan, sampai aku sadar, sadar betapa pentingnya. Ayo, betapa pentingnya ikuti kesehatan lahir dan batin. Jadi orang yang sabar, tidak marah. Ingat ya nak ya, awak jangan membentak orang. Ya, terima kasih Pak ini. Ya nak ya. Nah ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-sekali jangan pernah engkau mengatakan kepada kedua orang tua. Maka sekali-sekali jangan mengatakan kepada orang tua. Uffin dengan kata bus. Uffin dengan kata bus. Walatan arguma, dan sekali-kali jangan pernah membentak engkau kepada kedua orang tua. Walatan arguma, jangan sekali membentak kepada orang tua. Wakul, dan mengatakanlah engkau. Wakul, dan mengatakanlah kepada kedua orang tua. Lahuna kepada orang tua. Kaulan karimah, dengan kata-kata yang mulia. Kaulan karimah, dengan kata-kata yang mulia. Wafid lahuma janahat dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wafid lahuma janahat dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjagalah kepada kedua orang tua. Menjagalah kepada kedua orang tua dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Daripada kasih sayang. Daripada kasih sayang. Dan berdoalah untuk kedua orang tua. Dan berdoalah untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Kasih sayangilah dia. Kasih sayangilah dia. Sebagaimana dia merawatku. Sebagaimana dia merawatku. Di waktu kecil. Di waktu kecilku. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman. Maha benar Allah dari segala firman. Assalamualaikum.